Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakunna. Pada pertemuan yang sebelumnya, pada kajian Risalah Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, risalah dari muhadharah Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala, yang mana telah kita baca penjelasan dari beliau hafizahullahu ta'ala tentang hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum ia dilahirkan, sebelum ia terlahir ke dunia ini. Di antara hak mereka adalah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Azza wa Jalla memberikan anugerah kepada keduanya seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan thariqah, jalan dan bimbingan para anbiya dan orang-orang salihin dari kalangan ahlul haqqi wal iman. Mereka tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada mereka anak-anak yang salihin dan salihat. Tentunya berbagai upaya ditempuh, baik itu yang sifatnya hissi maupun maknawi.
Berbagai upaya ditempuh, yang mana upaya-upaya itu memang diletakkan oleh syariat ini sebagai sebab untuk mendapatkan anak-anak yang saleh dan juga salihat. Di antara yang menjadi salah satu sebab adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta, yang mana Allah lah yang akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki seorang anak yang saleh dan salihah itu. Dialah Allah Azza wa Jalla, pemilik segala sesuatu. Karena anak yang saleh merupakan hibah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang Allah kehendaki, dan tentunya kita sebagai hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus membuktikan tawakal kita kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu yang akan dijadikan oleh Allah sebagai kebaikan-kebaikan dengan berbagai macam bentuk cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan keyakinan tersebut, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini telah kita sebutkan beberapa dalil dari Al-Qur'anul Karim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menampilkan kisah-kisah mereka sebagai salah satu bentuk pedoman bagi umat Islam agar meniru bagaimana mereka berupaya untuk mendapatkan anak-anak yang salihin dan salihat. Para anbiya, Nabi Zakaria alaihi salam contohnya, mereka atau beliau alaihi salam benar-benar berupaya, berusaha, senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau maha pendengar doa-doa. Demikian juga doa ini terus dibaca oleh orang-orang pilihan Allah atau manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajib bagi kedua orang tua untuk berusaha memperhatikan waktu-waktu istijabah dalam doanya. Jangan sia-siakan kesempatan-kesempatan itu. Kita berupaya untuk memanfaatkan waktu-waktu yang Allah pilihkan untuk kita, bahwa waktu tersebut adalah waktu istijabah, akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding waktu-waktu yang lainnya. Manfaatkan waktu tersebut untuk kita menengadahkan tangan kita, berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jalla satu-satunya, dengan sebuah doa dari seorang yang sangat butuh. Doa dari seorang yang sangat membutuhkan sesuatu yang begitu mendesak untuk ia dapatkan. Doa dari seorang yang lemah, tidak memiliki daya dan kekuatan, hanya bersandar kepada Rabbul Alamin, Sang Pencipta. Ia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diulang-ulang doa itu, ya, diulang-ulang terus. Nanti datang doa atau waktu doa istijabah, dia sampaikan lagi keinginannya itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang
anak-anak yang soleh, yang benar-benar kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, pada mereka kebaikan yang banyak, pada mereka kebaikan yang berlanjut terus didapatkan oleh para orang tua, walaupun orang tua itu sudah dalam keadaan tidak mampu lagi untuk beramal dengan amalan-amalan saleh. Walaupun orang tua tersebut sudah dikubur dan terkubur puluhan tahun bahkan ratusan tahun, namun manakala ia memiliki anak-anak yang saleh dan salihat atau dzurriyyatin salihah, maka kebaikan itu tidak akan terputus di dunia, terlebih lagi di akhirat, karena ini adalah merupakan janji Allah Subhanahu wa taala. Namun sedikit sekali umat manusia yang memahami hal tersebut. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau pernah memberikan motivasi, memberikan tasjid, tarhib kepada kita semuanya, seorang ulama besar. Nah, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah mengatakan sebagaimana beliau sebutkan dalam silsilah Al-Huda wan Nur, qala kullu ma yaf'aluhu al-walad yastafidu minhu al-walidani ala tibari annahuma as-sababu fi hadzal khair. Setiap apa yang dilakukan oleh seorang anak, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan manfaat. Ya, ini ketika seorang anak, yakni anak kita, menjalankan amalan-amalan saleh, amalan-amalan kebaikan ketika di dunia, talabul ilmi, ibadah, baik itu ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, birrul walidain atau yang lainnya, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, tadris, tarbiyah, dakwah dan yang lainnya, maka orang tuanya atau kedua orang tuanya itu akan mendapatkan manfaat dari apa yang diamalkan dan dikerjakan oleh anak tersebut. Nah, ala tibari annahuma as-sababu fi hadzal khair, dikarenakan kedua orang tuanya lah yang merupakan sebab dalam kebaikan tersebut, yakni orang tuanya yang dahulu ketika di dunia atau ketika barakallahu fikunna, dia sebelum meninggal dunia, dia mendidik anak-anaknya ini, mengarahkan, membimbing anak-anak tersebut ke jalan kebaikan. Ini pentingnya seorang jangan sampai putus asa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang putus asa meraih hidayah, taufik dari Allah Azza wa Jalla untuk terus berupaya mengambil sebab-sebab yang dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sebagai sebab untuk meraihnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat yang ke-36 sampai 39. Allah berfirman, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a.
Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa dan juga suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim yang senantiasa menyempurnakan janji? Ya. Apa lembaran-lembaran yang termaktub di dalamnya? Qala alla taziru waziratu wizra ukhra, yaitu seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Ya, seorang yang berdosa dia tidak akan memikul dosa orang lain. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasannya seorang insan dia tidak akan mendapatkan selain apa yang telah diusahakannya. Sekali lagi, ayat yang terakhir kita perhatikan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasannya seorang insan itu tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. yakni apa yang diusahakannya dari berbagai macam bentuk amalan, bimbingan, binaan, pendidikan, dakwah, tarbiyah dan yang lainnya, ia akan mendapatkan itu. Pahala, balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ia akan mendapatkan. Ya. Termasuk apa saja yang ia ajarkan dan ia bimbingkan kepada anak-anaknya, baik itu anak lelaki maupun wanita. Baik kepada putranya maupun putrinya. Nah, dan ini merupakan hasil yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul kasbi kasbur rajuli min amali yadihi." Sebaik-baik usaha seorang adalah usaha seorang dari perbuatan tangannya. Ya, sebaik-baik usaha itu adalah usaha dari perbuatan tangannya. Nah, wa anna auladakum min kasbikum. Dan sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk dari usaha kalian. Ya. Dari konteks hadis yang dibaca atau kita baca baru saja telah tampak faidah, ya, bahwasannya anna kullal a'malis salihati allati tasduru minal waladi fahiya yasilu thawabuha lil walad, bahwa setiap amalan soleh yang bersumber dari seorang anak, ya, maka pahalanya, kata Syekh, akan sampai kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kabar gembira, ya. Kabar gembira kepada kita semuanya untuk benar-benar sungguh-sungguh mujahadah. Jangan sampai putus asa. Nah, jangan sampai putus asa kemudian berhenti, tidak beramal, tidak berusaha, seakan-akan sudah buntu jalan tersebut. Seakan-akan sudah tidak ada lagi kesempatan. Tidak. Selama hayat masih di kandung badan, selama kita masih menghirup nafas dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, maka di saat itulah kesempatan untuk beramal masih ada. Sebelum nyawa sampai di kerongkongan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan seorang untuk beramal, kecuali jika nyawa sudah sampai kerongkongannya. Ketika ajal sudah menjemputnya, sudah nggak ada lagi kesempatan itu. Selama masih hidup, maka jangan sampai putus asa untuk seorang berusaha, berupaya
dengan kemampuannya untuk mendapatkan anak-anak yang soleh ini tadi. Dengan apa? Dengan sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala letakkan secara syar'i atau secara syariat, berupa tarbiyah, dakwah, dan bimbingan-bimbingan yang baik minal Qur'ani was sunnah. Nah, ini merupakan usaha yang diizinkan secara syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang kita baca pada penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu taala, qala kama hatsan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan al-walidaini 'ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi, kepada kedua orang tua untuk berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala fi an yarzuqahuma dzurriyyatan thayyibah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada keduanya, menganugerahkan kepada keduanya keturunan yang baik. Ya, bisa dilihat di PDF yang telah dikirimkan oleh admin kitab Huququl Aulad 'alal Aba wal Ummahat, halaman yang ke-21. Ya. Syekh menyatakan di situ, wa ayyujannibahu masyaitanu wa nazaghatis syayatini, dan kedua orang tua tentunya terus berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan, gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan setan, ya. Dan juga makar-makar syayatin, para syayatin minal ins wal jin. Hati-hati, setan itu tidak hanya dalam bentuk jin yang tidak bisa diraba, dirasa, dilihat oleh panca indera kita. Namun syayatin itu ada yang dalam bentuk atau wujud manusia. Syayatin dalam wujud manusia lebih berbahaya, karena dia ada syayatin minal ins yang seolah-olah ia memberikan solusi bijak dalam mengatasi problematika keluarga, terkhusus kenakalan dan kerusakan anak-anak kita. Ya. Jangan sampai putus asa. Terus berusaha, ya. Kalau kita tidak tahu, bertanya kepada ahlinya. Bertanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu tentang tarbiyah. Jangan bertanya kepada para filosof atau para filsafat, ahli filsafat. Hati-hati. Sekarang musimnya cara-cara filsafat dalam mengatasi kenakalan remaja. Ya. Nah, para ahlu dunia ketika mengatasi kenakalan remaja, remaja itu adalah masa yang panas-panasnya mereka ingin mencoba. Mereka dalam tahap pencarian jati diri. Segala sesuatu yang mereka inginkan harus terpenuhi. Bagaimanapun caranya. Ia menuntut orang tuanya untuk memenuhi selera-seleranya. Remaja, dia tidak bisa berpikir mana itu yang positif, yaitu amalan-amalan yang menjadikan ia menjadi orang yang baik. Amalan-amalan yang tidak membawa dia ke dalam kerusakan. Belum berpikir secara matang. Emosi yang meledak-ledak yang dikedepankan, maka orang tua jangan sampai terbawa, jangan sampai terpengaruh. Ya. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ad-du'a'i 'alal aulad. Demikian pula
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dari bahayanya doa kejelekan terhadap anak-anak. Dari siapa? Dari orang tua. Ya. Faqala la tad'u ala anfusikum. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah, janganlah kalian mendoakan kejelekan pada diri kalian. Ya. Wala tad'u ala auladikum. Jangan pula kalian mendoakan kejelekan terhadap anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Dan jangan pula kalian berdoa kejelekan terhadap harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajibu lakum. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bertepatan dengan waktu yang mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap yang diminta oleh hamba-hambanya, maka Allah Azza wa Jalla jawab untuk kalian doa tersebut. Nah, jangan sampai ketika seorang ayah atau seorang ibu, yang kadangkala ibu ini atau wanita itu sebagaimana sifat yang disematkan kepada para nisa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa din. Wanita itu ya adalah orang-orang yang akalnya kurang, ya, kurang akalnya dan kurang agamanya. Nah, ini vonis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi nisa naqisatu aqlin wa din. Terkadang wanita itu enggak sabar. Para ibu, para istri ketika melihat kenakalan anaknya enggak sabar, akhirnya muncul dari lisan mereka doa-doa kejelekan bagi anak-anaknya. Jangan sampai seorang ibu kemudian mengatakan, wah mandar muko, ya, kamu seperti ini, kamu seperti ini, ya, mandar mogeh, itu kalau bahasa Maduranya, ya, seperti ini, waduh kah, doa-doa yang dia utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekesalan dalam hatinya. Terkadang enggak sadar muncul doa dalam lisannya atau dari lisannya tersebut. Jangan sampai ketika dia mengucapkan hal itu bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan waktu doa tersebut sebagai waktu istijabah. Bertepatan saat itu Allah mengabulkan doa hamba-hambanya. Akhirnya dikabulkan doa kejelekan tersebut, wal'iyadzubillah, terjadi menimpa anaknya kutukan sebagaimana yang dilontarkan oleh orang tua tersebut. Na'udzubillah. Nah, maka dari itu jangan sampai, ya, yang pertama nasihat ini untuk kita semuanya selaku orang tua dan juga kita selaku anak yang punya masih ada orang tuanya, ya, yang masih ada orang tuanya masih hidup. Kita ini yang masih ada orang tua masih hidup, hati-hati. Kita sebagai anak jangan sampai membuat kesal orang tua. Nah, dengan perilaku jelek kita sehingga muncul doa dari orang tua tersebut. Jangan sampai, ya, yang masih ada orang tuanya benar-benar dia berupaya untuk mendapatkan ridhonya orang tua, ya, walaupun orang tuanya sudah sepuh. Nah, berusaha untuk mendapatkan ridhonya, mendapatkan doa kebaikan dari lisan orang tuanya, dari ibunya, dari ayahnya. Nah, berupaya,
mumpung masih ada. Ya. Ambil ridha orang tuanya. Ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridha kedua orang tua. Barakallahu fikunna. Akhwati fillah, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam hadis yang lainnya, yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajabah tanpa diragukan keistijabahannya. Yang pertama, da'watul mazlum. Yang pertama, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari sikap zalim terhadap saudara kita. Ya. Hati-hati. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita dengan kita menyakiti dirinya secara fisik ataupun menyakiti ia secara batinnya. Nah, kezaliman. Karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab. Didengar oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun doa tersebut dilontarkan oleh orang-orang kafir sekalipun, ketika orang kafir tersebut terzalimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa itu. Terlebih lagi dari hamba-hambanya yang mukminin. Nah, hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Koreksi diri. Jangan merasa kita benar sendiri. Jangan merasa orang lain itu salah semuanya, kita yang benar. Lah, semua ditimbang benar atau tidaknya itu ditimbang secara syar'i oleh syariat, bukan perasaan kita, bukan penilaian kita, bukan. Timbang secara syar'i, secara syariat. Jika kita salah, maka hendaknya kita berusaha untuk bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Jika itu dosa terkait dengan hak anak Adam, kita segera minta maaf kepada saudara kita. Ya. Jangan ditunda-tunda. Jangan kemudian diulur-ulur waktu. Jangan bersambung kezaliman itu. Ada edisi kedua, kezaliman edisi kedua, ya, mencaci maki. Kezaliman edisi ketiga, ya, mengumbar aibnya. Kezaliman edisi ketiga dan yang lainnya, kemudian seperti itu. Jangan. Hati-hati dari dosa kezaliman. Dan hati-hati dari doa orang yang terzalimi. Ini yang pertama. Yang kedua, da'watul musafir. Doanya orang yang sedang dalam perjalanan safar. Nah, terkadang orang yang dalam perjalanan safar ini sudah lupa bahwa dia dalam keadaan safar itu adalah waktu istijabah dalam berdoa. Tapi kadang-kadang kita dilupakan oleh setan. Safar menjadi ajang melupakan doa. 6. Terlupa karena memang dia sudah tersibukkan dengan agendanya, ya, rekreasi, akhirnya lupa bahwa dia dalam keadaan safar, kesempatan emas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Kadang tidak terfikir itu. Intinya pokoknya senang-senang. Padahal dia safar ini. Senang-senang dah. Ya. Nah, kalau kita lihat yang disayangkan kepada keumuman kaum muslimin, terkhusus mereka yang diberikan taufik untuk berumroh, ya. Kaum muslimin, muslimat yang mereka diberi taufik oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji atau umroh di tanah suci, di Baitillahil Haram. Ini adalah kesempatan emas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Azza wa Jalla sediakan pahala yang berlipat ganda dibandingkan seorang sholat selain Masjidil Haram
selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak dimanfaatkan. Ya. Sibuk dengan memvideokan dirinya. Sibuk dengan selfie-selfie. Dimanapun ada kesempatan, selfie. Ya. Nah, sibuk dengan itu. Tawaf. Ya. Ambil HP-nya langsung kemudian live. Ya. Nah, nanti ketika sa'i pun demikian. Ya. La haula wala quwata illa billah. Langsung diupload di Instagramnya, diupload di Facebooknya, diupload di statusnya dan yang lainnya. Pamer. Nah, bagaimana dengan kualitas amalan ibadah kalau seperti ini kondisinya? Nah, memamerkan dirinya, riya. Agar dilihat oleh orang lain apa yang dikerjakan. Tidak sadarkah dia bahwasanya dosa riya itu bisa menghapuskan seluruh amal perbuatannya atau amal ibadahnya? Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengancam seorang dari amalan ibadah yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan riya merupakan dosa kesyirikan walaupun kecil. Nah, dosa kesyirikan walaupun kecil, tapi dia syirik. Tentunya syirik kecil beda dengan dosa besar. Syirik kecil lebih besar kualitas dosanya dibandingkan dosa besar. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu, dosa besar ada dosa yang pelakunya diancam dengan ancaman-ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara dosa besar, dosa mencuri, meninggalkan sholat, ya, berzina. Ini dosa besar. Syirik kecil lebih besar dari itu dosanya. Na'udzubillah. Hati-hati seorang yang sok pamer. Ya. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita, dakwatul musafir. Doa orang yang melakukan perjalanan safar. Yang ketiga, dan ini adalah syahid inti dari pembahasan kita, doa, salah satu dari ketiga doa yang mustajabah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul walad atau da'watul walid ala waladihi, dan doa kejelekan orang tua terhadap anaknya. Akhwati fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berilah doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Berilah doa-doa kebaikan untuk anak-anak kita. Jangan terbesit untuk mendoakan kejelekan untuk anak-anak kita. Nah, karena doa orang tua itu adalah doa yang dikabulkan, mustajabah. Nah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Terkhusus para ummahat, ya, selain doa yang dijadikan sebagai sebab untuk memperoleh anak yang soleh dan solihat, para ibu atau terkhusus para wanita muslimah, bahwa Islam benar-benar memuliakan wanita. Islam ja'alaha sayyidah fi baiti zawjiha. Islam menjadikan seorang wanita itu sebagai sayyidah, pemimpin dalam rumah suaminya. Ya. Islam memberikan tanggung jawab kepada para wanita dengan apa yang harus dia jalani tanggung jawab tersebut. Sebagaimana Nabi SAW ya, menyebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih,
wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan wanita atau istri itu pemimpin, pendidik di rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab, diminta bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Maka apa di antara tanggung jawab istri atau ibu? Yang pertama adalah tarbiyatu auladiha at-tarbiyatan salihah. Yang pertama adalah pendidikan anak atau mendidik anaknya dengan pendidikan yang benar. Tentunya fal mas'uliyatul kubra taqa'u ala 'atiqil Tanggung jawab yang besar terletak pada pundak sang ibu. Loh, kenapa kok ibu? Kenapa kok bukan ayah? Jawabannya karena ibu itu keberadaannya dalam rumah bersama anak-anaknya. Nah, yang sering bersama anak-anaknya adalah ibunya. Ibunya yang sering bersama anak-anaknya. Jangan dibalik. Kadang-kadang terbalik kehidupan manusia ini. Yang laki jadi ibu, yang ibu jadi suami. Yang suami jadi istri, yang istri jadi suami. Nah, istri yang sering keluar rumah, suami yang jaga anak-anak di rumah. Nah, ini kan kebalik. Nah, yang mana suaminya ini? Kadang-kadang suami takut istri. Si istri sudah mendominasi. Kayak laki-laki. La haula wa la quwata illa billah. Ibu yang harus bersering bersama anak-anaknya, karena ibu sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari di awal-awal pelajaran kita, bahwasannya wanita atau ibu merupakan batu pertama pendidikan anak-anaknya dengan pendidikan yang sholihah. Nah, maka seorang istri, seorang ibu jangan sampai yang mencari alasan dengan kesibukan suaminya atau tidak ada suaminya di rumah, kemudian dia tidak mendidik anak-anaknya. Lah, nggak boleh seperti itu. Nah, wong suami nggak ada di rumah, bapaknya nggak ada di rumah. Ya kalau memang nggak ada di rumah, karena apa dulu? Apakah begadang tiap malam? Ataukah memang dia mencari maisha, penghidupan? Nah, yang mengharuskan dia keluar rumah, tidak ada di rumah, maka ibu, si istri harus bertanggung jawab keberadaan anak-anak tersebut. Nah, ini yang pertama. Yang berikutnya, di antara tugas ibu atau istri adalah barakallahu fikum, memberikan teladan yang baik kepada putra-putrinya. Jangan dikira keberadaan istri tersebut atau ibu tersebut hal yang remeh, tidak. Banyak ulama yang telah dididik dalam buayan seorang ibu. Dididik oleh ibunya. Bahkan sebagian ulama tersebut di masa kecilnya sebagai anak-anak yang yatim. Namun si ibu tadi tidak kemudian larut dalam kesendiriannya. Dia bangkit. Ada secercah harapan dari anaknya ini adalah anak-anak yang soleh. Dia ingin menjadikan anak ini bermanfaat untuk dirinya di masa hidupnya dan di masa matinya. Akhirnya sang ibu tadi memilihkan pendidikan yang baik untuk anaknya. Apa itu? Pendidikan agama. Sehingga muncullah ulama-ulama besar semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah,
Semisal Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullahu ajma'in, yang telah dinafkahi, dididik oleh ibunya. Hati-hati, di balik orang-orang besar, ya, di balik orang-orang besar di masa ini ataupun di masa terdahulu, di situ ada peran wanita, yaitu ibu dari orang-orang besar tersebut yang mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Maka jangan putus asa, wahai para ummahat, ya. Jangan putus asa. Bisa jadi anak-anak kita tersentuh dengan nasihat-nasihat kita. Jangan cuek. Ya, jangan putus asa. Orang putus asa menjadikan barakallahu fikum jalan keluar dari segala bentuk problematika keluarganya, yaitu dengan menuruti hawa nafsu anaknya. Nah, anaknya pengen apa? Sudahlah, daripada dia rewel terus, daripada dia nakal terus, kita penuhi. Hasrat kenakalannya itu apa? Oh, ternyata dia nakal gara-gara pingin HP. Ya. Berusaha untuk mendapatkan HP. Selama kita mampu untuk mencegah anak ini agar tidak mendapatkan alat tersebut, karena belum saatnya. Lah, anak kecil 5 tahun pingin HP. Atau anak kecil misalnya 9 tahun pingin HP. Buat apa? Nah, kemudian kita, karena kita punya uang, ya, mudah sekali untuk mendapatkan alat-alat tersebut. Tinggal cari recehan-recehan. Ya. Nah, recehannya 1 juta, 3 juta, 5 juta recehannya. Nah, uangnya aslinya ratusan juta, miliaran dan yang lainnya. Kecil kalau untuk mendapatkan alat tersebut. Baik yang ukurannya seperti handphone biasa, ataukah ukurannya seperti keramik. Ya. Atau seperti telenan itu. Dikasihkan ke anaknya, daripada rewel, daripada nangis. Ya. Kasih, daripada nangis. Jangan, ini contoh yang putus asa. Nah, contoh putus asa ini. Nah, kemudian selesai di situ, anak ini gak akan nangis lagi. Iya, memang dia gak nangis, tapi dia terdidik dengan didikan-didikan di HP tersebut. Tergantung apa yang dia pencet. Nah, akhwati fillah, para ummahat, para muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jangan putus asa. Sekali lagi, jangan sampai kita kemudian futur, ya, putus asa untuk menjaga kesolehan anak-anak kita. Berusaha terus, ya. Nah, dikasih mau'idhah, nasihat. Nah, dikasih bimbingan, kerjasama dengan suami. Nah, atau meminta tolong kepada ustadznya untuk menasehati, atau minta tolong kepada ikhwah untuk bisa menasehati. Ini adalah upaya. Nah, upaya agar anak ini tersadar. Tentunya semua hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya mampu untuk berusaha dengan segala sesuatu yang diizinkan secara syariat. Barakallahu fikunna. Maka sebagaimana yang kita baca pada penjelasan Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari di sini, di antara hak anak sebelum mereka dilahirkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan anugerah anak yang salihin dan salihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semuanya untuk mengikuti apa yang dibimbingkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menapaki segala sesuatu yang bisa menjadikan kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan yang salihin dan solihat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan biidznillah taala pada pertemuan berikutnya. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.